Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS dari Edifier lagi nih. Ada TWS 330NB. Udah ada game mode, ada ANC juga, ada hear true juga. Dan kualitas suaranya, bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih untuk Edifier ID yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Kalau dalam boxnya yang pasti udah dapat charging case, sepasang earbudsnya, untuk kabel ngecharge-nya USB-A ke tipe C. Untuk extra ear tips udah dapat 4 pasang nih dengan berbeda ukuran pastinya. Untuk manual juga udah dapat dan yang pasti garansi untuk 1 tahun. Nah, ini dia barangnya, langsung kelihatan ya. Untuk ukurannya sendiri dia masih cukup portable, jadi masih enak untuk dibawa-bawa. Kalau untuk build quality sendiri udah kerasa kokoh kok. Untuk plastiknya ini udah kerasa tebal. Ya emang sih masih ada goyang-goyang dikit ya untuk ditutup case-nya. Tapi ketika di shake udah hampir nggak ada bunyinya. Ya bisa dibilang dikit banget. Dan saya nggak pernah sih pengalaman kalau si earbuds ini sampai kelepas gitu dari magnetnya. Jadi udah oke. Dengan finishing glossy-nya nih, di depan ada satu lampu indikator. Kalau port tipe C-nya ada di bagian bawah. Kalau di belakang ada tulisan Edifier dan juga MFB-nya atau multifunction button. Kalau untuk earbuds-nya sendiri nih, dia bertipe in-ear dan kalau tangkainya sih nggak terlalu panjang ya. Ya mengingatkan saya sama earbuds yang berwarna putih itu loh, mirip-mirip kayak gini. Bisa kita lihat kalau di tangkainya ada tulisan Edifier. Dan kalau di bagian dalam, di bagian bodinya ada indikator L dan R-nya. Nah kalau untuk magnet konektor itu ada di bawah tangkainya. Kalau ear tip-nya sendiri dia berbentuk oval, bukan yang bulat. Dan dia udah cukup tebal sih. Kalau untuk berat total sendiri dia di 44 gram. Kalau per earbuds-nya di 4,6 gram. Dan ketika saya pakai, mau saya pakai sampai berjam-jam sekalipun, kerasa nyaman, kerasa ringan dan nggak berat. Udah IP54 dust and water resistant. Jadi ketika dipakai nih, hujan atau keringat gitu, dia udah bisa nahan ya. Hujan kecil ya, maksudnya bukan hujan yang deras banget juga. Cuman nih masalahnya kalau untuk dipakai olahraga saya sih kurang suka ya. Ya bisa dibilang sih balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing. Soalnya nih kalau buat saya dengan ear tips yang mediumnya, itu kerasa untuk ngegripnya masih kurang. Ya memang sih waktu saya cobain geleng-geleng atau lompat-lompat gitu dia masih bisa bertahan. Cuman kerasa untuk si earbuds yang ini dia bergerak, jadi harus saya perbaikin lagi posisinya. Ya nggak kebayang aja kalau untuk olahraga yang bakal bergerak terus misalkan kayak jogging, bisa aja sih copot kalau memang nggak enak untuk di gripnya. Jadi yang pasti balikin lagi ke ukuran telinga kita masing-masing. Kalau emang kalian ngerasa pas untuk si ear tipsnya dan dia bisa nempel di telinga, masih oke kok kalau untuk olahraga. Tapi setidaknya saya cobain kalau lagi beres-beres kamar gitu atau ya lagi rebahan gitu saya pakai, masih kerasa nyaman dan juga dia nempel di telinga saya. Untuk touch sensornya nih, dia sih udah kerasa enak ya untuk responsif dan sensitifnya. Cuman masalahnya dia enggak lengkap. Jadi dia cuman ada double tap dan triple tap gitu. Yang komennya itu bisa play, pause, next track, menerima atau mengakhiri panggilan, mengganti ke mode ANC dan juga hear true dan juga untuk mengganti ke game mode-nya. Jadi ya cukup terbatas sih ya, dia nggak ada volume control dan juga kalau untuk defaultnya itu kita nggak bisa previous track. Cuman kenapa saya bilang default? Karena di aplikasinya kalian bisa mengganti untuk si touch sensornya. Jadi untuk aplikasinya ini namanya Edifier Connect dan untuk dihubungkan ke TWS-nya sendiri itu gampang banget karena dia udah otomatis gitu. Jadi ketika kalian buka si aplikasinya, dia akan langsung mencari TWS mana yang connect ke HP kalian dan dia langsung terbuka secara otomatis. Oke sih. Cuman saya ingat saya perlu nyalain location gitu sih di HP saya. Nah yang pertama langsung kelihatan di aplikasinya ini kalian bisa lihat baterai indikator untuk kedua earbuds-nya. Cuman sayangnya untuk case-nya nggak bisa. Selain itu kalian bisa mengaktifkan ANC dan juga hear true-nya. Oh ya untuk hear true-nya sendiri juga kalian bisa memilih levelnya nih. Mau yang lebih masuk suaranya atau yang lebih tertutup. Selanjutnya nih kalian bisa ke menu bagian atas kanan ini. Nah di sini kalian ada user manualnya, terus kalian bisa matiin si TWS-nya di sini dan juga di sini ada untuk mengatur volume prompt-nya. Nah, di sini juga adanya setting untuk mengganti si fungsi touch sensornya untuk double tap dan triple tap-nya. Tetap ya, untuk single tap-nya dia nggak ada. Dan di sini kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan juga untuk di aplikasinya ini ada menu Bluetooth. Di sini kalian bisa disconnect atau repair dan juga reset factory. Mempermudah sih ketika kalian butuh reset factory, nggak harus tahan-tahan di touch sensor TWS-nya misalkan. Tapi walaupun dia ada MFB-nya juga sudah disediakan untuk di aplikasinya. Ya intinya sih adanya aplikasinya ini sangat mempermudah ya untuk penggunaan dari Edifier TWS 330NB ini. Oh ya selain itu di aplikasinya ini juga ada Mall dan Discover. Di sini kalian bisa lihat-lihat kayak produk-produk Edifier yang lain dan juga siapa tahu kalian mau beli gitu. Nah kalau yang di terakhir ini yang ada Mine, di sini kalian bisa contohnya kayak lihat produk yang support atau TWS yang support dari Edifier untuk connect ke aplikasinya.
Di sini juga kalian bisa mengaktifkan widgetnya. Saya cobain di HP Android saya, itu yang keluar tuh untuk mengganti ke mode ANC atau Hear True atau dimatiin juga, dan juga adanya indikator baterai. Cuman sayangnya tetap ya di aplikasinya ini tidak menyediakan equalizer, mau itu untuk custom sendiri ataupun preset. Oke, kita lanjut nih. Untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC. Ketika kalian buka si case-nya ini, dia sudah langsung auto on dan kalian tinggal tahan si MFB-nya untuk dia masuk ke pairing mode dan kalian bisa langsung pairing ke device kalian. Dan juga ketika kalian masukin si earbuds-nya terus tutup si case-nya, dia akan langsung auto off. Kalau untuk jarak sendiri ya standar di Bluetooth 5.0. Saya cobain di rumah saya tinggalin HP di kamar, saya tutup pintu, dia kehalang tembok beton, saya masih bisa jalan sekitar 5 langkah itu mulai putus-putus gitu koneksinya, dan jalan 2-3 langkah lagi dia langsung disconnect. Tapi itu dengan ada halangan ya, kalau tidak ada halangan masih bisa sih sampai ke 10 meter. Kalau untuk single use udah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan perpindahan dari mono ke stereo atau sebaliknya cukup flawless sih bisa dibilang ya. Cuman paling kayak ada jeda dulu doang gitu. Dia harus connect sebentar baru dia mengikuti musiknya. Di koneksi sendiri saya nggak pernah ada masalah. Saya mau pairing dia cepet, saya mau connect kembali juga dia cepet, nggak pernah batuk, lancar-lancar aja. Nah kalau untuk latency sendiri, tanpa diaktifkan game mode-nya sebenarnya masih cukup-cukup aja sih. Cuman tetap ya ketika diaktifkan game mode-nya memang kerasa lebih tipis lagi. Misalkan kita buka YouTube, nonton YouTube gitu. Atau kalian nonton Netflix atau buka-buka social network. Kalau untuk main game sendiri kita lihat dulu tesnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya, bisa saya bilang sih ya lebih enak memang ketika diaktifkan game mode-nya, dan itu udah kerasa tipis untuk delay-nya. Tapi tetap ya tidak di level yang pro, jadi hanya buat casual gamer sih. Oke, kalau untuk baterai sendiri, per earbuds-nya ada 32 mAh. Diklaimnya playtime-nya itu 4 jam dengan ANC menyala. Waktu saya cobain, saya ke kodek AAC, ANC-nya memang menyala dengan volume 60-80%, karena memang buat saya volumenya agak kurang gitu. Dan saya memang dapat sesuai dengan diklaimnya, 4 jam. Kalau untuk ngecharge earbuds-nya dibilangnya sih 1 jam ya untuk penuh. Dan juga dia ada kayak fast charging gitu, jadi kita ngecharge 10 menit itu dapat 1 jam playtime. Cuman ketika saya coba ngecharge earbuds-nya ini nggak sampai 1 jam, bahkan hanya 30 menit aja dia udah penuh, 0 sampai 100%. Saya nggak percaya nih, saya cobain lagi, masih sama di 32 menit gitu dia udah penuh. Jadi ya lebih cepat dari klaimnya sih. Dan ini kayaknya TWS tercepat untuk ngecharge earbuds-nya yang pernah saya review di sini ya. Dan saya juga nggak tahu ya apakah ini memang cacat produk, tapi ya nggak bisa dibilang cacat juga. Toh bagus kok, dengan ngecas 30 menit udah penuh, enak banget. Oke, kalau untuk case-nya sendiri ada 350 mAh, ya minimal bisa ngecharge earbuds ini sampai 4 kali. Jadi total untuk playtime sih ya kira-kira dapat di 20 jam. Nah kalau untuk ngecharge si case-nya, saya cobain dengan charger 5 volt 1 ampere gitu, saya dapat sesuai klaimnya juga 1,5 jam. Memang sih kalau untuk penggunaan baterai itu tergantung lagi dari pemakaian kita ya, kayak misalkan volume gitu, dan juga kalau kita gunain mic atau enggak. Oke, kalau untuk mikrofon sendiri, dia katanya sih menggunakan fitur AI noise cancellation gitu. Jadi pada saat kita menelpon itu seharusnya dia pintar untuk membedakan suara kita dan juga suara latar, jadi membuat suara kita lebih jelas. Kita cobain aja. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Edifier TWS 330NB. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Edifier TWS 330NB. Dan ini dalam keadaan ramai. Kita pakai speaker background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana ini? Apakah AI noise cancellation yang bekerja atau enggak? Apakah suara yang jelas terdengar atau ketutupan sama background? Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil mikrofonnya. Jujur saya agak kaget. Ya memang pada saat lagi suasana hening gitu, suara saya masih bisa jelas terdengar dengan enak.
pada saat suasana lagi ramai nih, memang udah kelihatan kalau di HP saya ini, saya kan rekamnya ke HP nih, grafiknya itu nggak naik dengan adanya back sound, tapi ketika saya ngomong, itu grafiknya ikut naik, jadi suara ikut tertangkap. Nah, saya pikir, oh kayaknya oke juga nih. Cuman sayangnya kalau dari hasil tes tadi masih terdengar agak menumpuk. Jadi ketika saya ngomong, suara sekitar itu masih terpaksa masuk juga. Saya bilang terpaksa karena ya tetap mestinya dipisahin kan seharusnya dari si AI noise cancellation-nya ini. Oh ya, itu kan hanya saya recording ke HP aja. Saya udah cobain nih nelpon ke Bro Alit juga. Dan memang pada saat saya lagi nelpon dia itu, dia bilang suaranya sih nggak terlalu mendem dan udah clear dan udah cukup natural juga. Cuman memang saya sempat lagi buka pintu gitu, suara kunci itu kan agak keras gitu. Dia langsung bilang itu suara kunci kedengaran banget. Dan itu memang pada saat saya lagi ngomong. Jadi kayaknya AI noise cancellation-nya sih oke, tapi pada saat kita ngomong masih dia masuk aja gitu. Ya, tapi masih cukup lah untuk pemakaian sehari-hari. Tapi kalau kita ngomongin mikrofon nih, dia kan udah ada active noise cancellation-nya juga waktu saya cobain nih. Jadi ketika lagi hujan gitu, suara hujan memang kalau untuk yang frekuensi tinggi gitu kan dia masih masuk kalaupun statis. Tapi memang untuk suara-suara yang nggak statis gitu dia udah cukup oke sih untuk nangkapnya atau bisa dibilang untuk ditahan. Jadi kayak misalkan kayak suara angin gitu, atau kayak suara yang low frekuensi, misalkan lagi saya ke minimarket itu ada suara kulkas yang banyak minuman gitu, itu udah bagus juga untuk ditahan. Tapi tetap misalkan kayak suara orang ngomong atau ada knalpot yang bising itu masih masuk. Tapi tetap bisa saya bilang untuk di levelnya itu udah oke. Jadi bukan gimmick untuk ANC-nya. Untuk hear-through-nya sendiri udah bisa saya bilang cukup oke. Jadi ketika saya pakai lagi ngobrol gitu tetap enak kok. Jadi suara luar itu masuk tidak terlalu robotik dan cukup natural dan juga sudah terdengar dengan jelas. Dan apalagi di aplikasinya kalian bisa atur kan levelnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi tetap ya ketika saya lagi pakai di volume yang standar untuk hear-through-nya, saya dengar lagu di volume 40% aja itu suara musik sudah menutupi suara luar. Tapi mungkin balik lagi ke genre musiknya kali ya. Jadi ketika EDM itu kan kerasa full banget. Mungkin kalau akustik masih oke. Kita lihat aja deh untuk ANC dan ambient mode testnya. Noise reduction on. Normal mode. Ambient sound. Noise reduction on. Normal mode. Ambient sound. Oke, sekarang untuk kualitas suaranya. Edifier TWS330NB menggunakan 8mm dynamic driver. Saya nggak nemu sih tipe drivernya ini. Terus untuk frekuensi responnya itu di 20Hz sampai 20 kHz. Diklaimnya sih dia detail. Kalau kita bicara detail, dia cukup oke sih untuk di levelnya. Bahkan untuk bagian midnya nih, itu detail-detail kecil di bagian ujung-ujung itu masih bisa masuk. Cuman tetap kerasa ya, dia yang dominan di sini itu bass. Jadi kerasa aja gitu untuk si bassnya ini full. Tapi bagusnya untuk si bassnya ini dia kerasa deep dan juga kerasa bulat, jadi nggak pecah. Cuman sayangnya kalau untuk detailnya kerasa sih dia berusaha untuk ngeluarin detail di bagian low-nya ini. Cuman kalau buat saya masih kerasa di ya seadanya aja gitu. Begitu juga untuk si sub bass-nya masih bisa kerasa rumblingnya, tapi kerasa lebih ke tipis aja gitu, nggak bisa masuk. Saya cobain lagu EDM yang memang ada suara rumblingnya masuk banget gitu, dia nggak bisa menuhin itu secara sempurna gitu. Jadi tetap ada bagian-bagian yang kerasa missing. Kalau untuk mid sendiri seperti saya bilang tadi, untuk detailnya udah enak. Untuk suara vokal laki-laki atau perempuan udah clear. Untuk instrumen juga kerasa aja gitu, dia nggak lost, jadi keluar semua. Walaupun nih, buat telinga yang kayak saya yang suka dengan karakter balance, kadang-kadang masih ada aja sih kalau si bassnya lagi masuk ini kayak aduh ini kenapa bassnya agak terlalu naik sih, kenapa nggak lebih turun dikit, mungkin lebih nyaman. Tapi itu balik lagi sih ke selera telinga kita masing-masing. Kalau untuk high atau treble-nya bisa dibilang sparkling-nya masih enak, bisa kerasa keluar gitu. Tapi sekali lagi untuk si bassnya kadang ini dia terlalu dominan, jadi kadang-kadang detail di treble ini kurang kerasa aja kalau buat saya. Jadi buat yang suka dengan treble naik, kayaknya agak kurang cocok sih sama yang Edifier TWS330NB ini. Tapi setidaknya dia kerasa lepas gitu ya, dia nggak yang terlalu kayak ada space yang halangin gitu kok. Tapi nggak sampai yang di level Eri juga. Untuk pemisahan sih bisa saya bilang dia cukup rapi ya, jadi saya nggak pernah terlalu ngerasa kayak ada tumpang tindih gitu. Cuman tetap si bass ini dia selalu jadi yang dominan. Ya mungkin memang cocok kali ya buat yang bass head. Kalau untuk sound imaging udah kerasa akurat ya untuk jarak dan asal suaranya. Kalau untuk sound stage
udah kerasa luas sih, tapi tetap nggak kerasa yang megah banget. Dan setidaknya dia nggak kayak si level TWS budget lah bisa dibilang untuk soundstage-nya. Jadi nggak terlalu sempit, tapi nggak luas-luas banget juga. Intinya sih buat saya nih yang suka dengan karakter suara balance, ketika saya pakai pertama kali si Edifier TWS 330NB ini, pertama tuh kayak aduh ini kayaknya buat bass deh, kayaknya nggak cocok deh. Tapi lama-lama ketika saya dengerin EDM misalkan atau hip hop gitu, atau ya sekedar pop, itu masih enak sih, masih cukup aja gitu buat saya dan saya bisa menikmati. Tapi memang ketika saya lagi butuh detail yang keluar semua, misalkan lagi dengerin akustik atau jazz atau lagi pengen klasikal, itu masih kurang dapat aja vibe-nya. Jadi masih kerasa untuk si bassnya yang dominan ini keluar terus, jadinya agak ganggu. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing sih ya. Kita dengerin aja deh sound sample-nya. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Nah, kalian tadi udah dengerin sound sample-nya, perlu saya ingatkan ya, jadi itu tidak akan sama seperti ketika kalian langsung pakai TWS-nya. Nah, saya belum sebut harganya nih. Untuk si Edifier TWS 330NB ini, kalau di Edifier ID itu harganya hanya 550.000 aja. Saya masih bisa pakai kata hanya karena memang ya fitur dia sudah oke, dalam arti udah ada aplikasi, ada ANC, Hear Through Game Mode. Jadi untuk penggunaan mencari fitur itu udah oke. Tapi untuk suara juga dia nggak yang jelek dan dia sudah cukup baik ya, apalagi untuk yang suka dengan bass. Jadi untuk Edifier TWS 330NB ini bisa saya rekomen. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, boleh dong subscribe ke Bongkar Bro biar kita makin semangat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!